Tuhan bareng-bareng ya. Ikutin gerakannya kakak-kakak di depan ya. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Kita mau hentakkan kaki kita sama-sama ya. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Oke, kita mau lompat sama-sama ya semuanya. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita
berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Yeay! Adik-adik, kita mau memuji Tuhan sama-sama lagi ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia mengikut Tuhan
terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami roh hikmat, kepandaian, supaya kami bisa menangkap apa isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom teman-teman Joel Kids. Saya Beryl mengajak teman-teman semua nih untuk belajar dan mengikuti petualangan Joel, Joy, dan Elisa. Yuk teman-teman, kita ikuti petualangan mereka ya. Let's go. Hahaha, lucu banget buku ini. Kamu sedang membaca buku apa? Ini loh buku cerita terbaru. Seru loh ceritanya, lucu lagi. Lebih seruan bacaanku ini dong. Kamu baca apa? Alkitab? Seruan bukuku tahu. Baca Alkitab itu juga seru loh Joy. Banyak ceritanya juga. Enggak ah. Tetap seruan buku ceritaku ini. Siapa itu ya? Gak tahu, sana kamu bukain Joy. Oke, baiklah. A few moments later. Kamu bawa apa itu Joy? Gak tahu ini. Tiba-tiba saja ada di depan pintu waktu aku buka tadi. Buku ini apa ya? Kok besar banget sih? Yuk kita lihat isi buku ini sama-sama ya Joy. Kita di mana nih? Aku juga nggak tahu Jo. Wah, orang itu kenapa besar sekali? Iya benar. Awas, hati-hati El. Kalian siapa? Aku Jo dan ini El. Kami juga tidak tahu kenapa kami berada di sini. Ya sudah, daripada kamu di sini nggak ngapa-ngapain, dah kamu dengerin kakak mau bercerita ya. Shalom adik-adik Joel Kids, ketemu lagi bersama dengan Kak Yosua. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Siapa yang sudah excited dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik? Nah coba Kak Yosua lihat, tangan-tangannya terangkat. Beneran nih, bener-bener antusias mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, ya adik-adik, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, hari ini Kak Yusuf mau ajak terlebih dahulu untuk kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesempatan yang sudah Kau berikan dalam setiap hidup kami. Hari kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap hati kami. Biarkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang paling subur Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkan firman yang hari ini disampaikan menjadi sebuah benih yang terus akan berbuah berkali-kali lipat di suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik dan Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua yang telah berdoa dan ucap syukur sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tapi hari ini Kak Yusuf mau ngasih pertanyaan terlebih dahulu nih ke adik-adik semuanya. Adik-adik Joel Kids, hari ini Kak Yusuf mau tanya, siapa dari kalian yang sudah baca Alkitab setiap hari? Ayo, siapa kalian yang nonton video ini yang sudah baca Alkitab tiap hari adik-adik? Ayo, beneran? Coba Kak Yusuf mau liatin lagi, mana tangan-tangan yang sudah terangkat dan sudah baca Alkitab tiap hari? Aduh, kok ternyata Kak Yusuf masih melihat banyak adik-adik yang belum baca Alkitab tiap hari. Aduh, coba Kak Yusuf mau tanya terlebih dahulu nih ada adik-adik. Kenapa alasan kalian gak baca Alkitab tiap hari? Ayo, kenapa alasan kalian gak baca Alkitab tiap hari? Mungkin kalian bilang, Kak, tugasku banyak Kak, jadi aku gak sempet baca Alkitab. Terus lagi, kalian alasannya apa? Kak, aku ini sukanya kok nge-game, tapi kalau suruh baca Alkitab kok rasanya nggak ada excitednya ya, kok nggak ada antusiasnya sama sekali ya Kak. Udah main game, terus udah kelamaan gitu, terus bilang, oh iya habis 10 menit ini aku mau baca Alkitab kok. Terus udah 10 menit, tiba-tiba, aduh gamenya belum selesai, lagi seru nih. Kalian main, tadi bilangnya 10 menit, malah 1 jam, 2 jam. Terus
udah gamenya diselesain, udah diletakin, terus pas mau baca Alkitab malah tidur. Ayo, siapa yang seperti itu adik-adik? Terus bilang, Kak, aku ini sibuk, Kak. Aku ini selalu diminta tolong sama orang tua, jadi nggak ada waktu buat aku baca Alkitab. Ayo, siapa yang sering alasannya seperti itu terus? Adik-adik, kalau hari ini kalian belum baca Alkitab, hari ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita mau belajar lebih lagi. Kenapa sih adik-adik selalu orang tua kita, guru-guru sekolah minggu, atau teman-teman kita selalu menyarankan untuk apa? Untuk selalu baca Alkitab. Dulu Kak Yusua selalu bertanya adik-adik. Saat Kak Yusua kecil, saat Kak Yusua SMP, SMA, Kak Yusua selalu bertanya, kenapa sih selalu setiap pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, terus mentor-mentor rohani, dulu di komselnya Kak Yusua, selalu nyuruhnya apa? Selalu baca Alkitab. Kayak Kak Yusua bingung, kenapa sih harus baca Alkitab tiap hari? Nah, pertamanya sih Kak Yusua nggak tahu adik-adik. Pas Kak Yusua nggak tahu itu, ya Kak Yusua kalau baca Alkitab kayak rasanya males adik-adik. Lah ngapain harus baca Alkitab? Kayak ya sudah, kayaknya baca Alkitab sama baca novel, sama kayak baca buku pelajaran kayaknya sama nggak sih? Tapi kenapa baca Alkitab harus selalu diwajibkan dan selalu diharuskan sebagai kita orang Kristen? Nah adik-adik, di awal pun Kak Yusua saat nggak tahu, Kak Yusua nggak ada antusiasnya saat Kak Yusua baca Alkitab. Tapi ya adik-adik, saat Kak Yusua mengerti sebuah kebenaran yang sesungguhnya dari firman Tuhan, saat kita baca Alkitab, ada sesuatu hal yang kita bisa dapatkan. Kak Yusua hari itu ada sebuah pengejaran lebih lagi, sebuah antusias, excited untuk apa? Untuk baca Alkitab adik-adik. Nah hari ini yang Kak Yusua tahu hari ini, Kak Yusua mau bagiin ke adik-adik. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, yang pertama adik-adik, saat kita baca Alkitab, kita ini akan menjadi anak-anak yang kuat di dalam firman Tuhan. Kak, maksudnya kuat di dalam firman Tuhan tuh bagaimana Kak? Seperti contohnya adik-adik, seperti hari ini, kita ini hidup di dalam dunia ini banyak sekali pencobaannya. Banyak sekali rintangan demi rintangan yang membuat setiap hidup kita ini pasti melakukan dosa. Contohnya apa? Saat kalian lagi ulangan di sekolah, terus tiba-tiba ada beberapa nomor yang kalian nggak bisa ngerjain. Terus kalian mikir, aduh, ini kalau misalkan aku nggak ngerjain soalnya ini, pasti nanti aku nggak naik kelas, pasti nanti nilaiku jelek. Terus kalian langsung mikirnya apa? Aduh, ini kayaknya nyontek aja nggak sih? Terus kalian langsung ada di pikiran kalian, iblis mulai bisikin kalian. Udah, Yosua, nyontek aja, itu di sampingmu. Udah tahu jawabannya, itu samping kananmu, orangnya pinter loh. Contek aja, lihat. Ayo, siapa yang gitu? Nah, terus kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi di sekolah, lagi di sekolah yang indah, lagi di hari yang indah, tiba-tiba kalian nemu uang 10.000 di jalan. Ayo, tiba-tiba setannya bilang, itu ambil duitnya, 10.000-nya itu. 10.000-nya itu bisa buat kamu makan loh. Kamu bisa traktir temenmu dari uang nemu di jalan. Ayo, saat setiap hidup kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dengan firman Tuhan, yang kita lakuin apa adik-adik? Oh ya, kita langsung mencontek. Kita langsung apa? Kita langsung maling uang itu. Kita langsung apa lagi? Kita sering untuk kita ngata-ngatain teman kita. Kita sering menggunakan mulut kita dengan tidak baik. Tapi kita selalu apa? Sukanya ngata-ngatain orang. Kalau disuruh sama orang tuanya, sukanya apa? Ngelawan orang tua. Tapi hari itu, kalau kalian tahu kebenaran firman Tuhan, ada semuanya di firman Tuhan selalu mengajarkan ke dalam setiap hidup kita. Apa adik-adik? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Terus ada 5 hukum Taurat yang hari itu Tuhan ajarkan kepada setiap hidup kita. Kalau kalian tahu kebenaran firman Tuhan dan kalau kalian baca Alkitab, kira-kira adik-adik, kalian kalau pas mau maling gitu tiba-tiba kalian baca Alkitab nih ya, mau nggak maling lagi? Nggak mau adik-adik. Pas kalian
mau ngelawan orang tua kalian. Kalian lagi capek terus diminta tolong sama orang tua kalian. Tapi kalian tahu firman Tuhan harus apa? Di 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Tiba-tiba, aduh kok perasaannya pengen marah sama orang tua. Tapi kalian tahu nih kebenaran firman Tuhan. Kalian tiap hari baca Alkitab. Dan kalian baca Alkitab dan firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Tiba-tiba kalian yang mau ngelawan orang tua tiba-tiba, oh iya deh, firman Tuhan kan ngajarin aku biar aku nggak ngelawan orang tua. Akhirnya kalian nggak ngelawan orang tua. Dan kalian menjadi anak-anak yang kuat. Kalian tidak gampang untuk melakukan dosa adik-adik. Seperti hari itu ada sebuah cerita di Alkitab adik-adik. Hari itu Tuhan Yesus saat sebelum masuk ke dalam pelayanannya, setelah Tuhan Yesus dibaptis, dan hari itu dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan Yesus dibawa kemana adik-adik? Ada yang tahu? Hari itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Nah, tapi hari itu adik-adik, yang Kak Yusuf mau tekankan, hari itu Tuhan Yesus adalah orang yang kuat di dalam firman Tuhan. Dan hari itu saat Tuhan Yesus selesai dengan puasanya 40 hari 40 malam, tiba-tiba Tuhan Yesus didatangi oleh iblis. Iblis tuh jahat gak adik-adik? Jahat adik-adik. Kenapa iblis selalu ingin menjahatin kita? Supaya apa? Supaya kita suatu hari nanti kehilangan sebuah janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan ke dalam setiap hidup kita. Apa itu adik-adik? Sebuah kekekalan, yaitu surga adik-adik. Hari itu iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, ngapain adik-adik? Tiba-tiba Tuhan Yesus lagi lapar, setelah puasa 40 hari 40 malam, tiba-tiba iblis ngomong, nih ada batu, tolong dong, kalau kamu ini adalah anak Allah, kamu ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, hari itu Tuhan Yesus kira-kira adik-adik bisa nggak ngubah batu ini jadi roti? Bisa adik-adik. Tapi hari itu di kemahakuasaannya Tuhan, karena dia adalah kuat dengan firman Tuhan, hari itu apa yang dikatakan iblis, Tuhan Yesus bisa melawannya dengan berkata apa? Yang kita makan bukan hanya roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan. Hari itu Tuhan Yesus bisa melawan apa yang iblis katakan. Terus yang kedua, setelah iblisnya kalah di percobaan pertama, iblisnya nggak mau kalah. Tiba-tiba Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Hari itu Tuhan Yesus diuji. Kalau kamu anak Allah lagi, kamu harus jatuhkan dirimu. Dan kamu, firman Tuhan mengatakan, pasti akan ada malaikat-malaikatnya yang akan menantang engkau di atas tangannya. Dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Hari itu, karena Tuhan Yesus adalah orang yang kuat di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus menjawab lagi, berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Iblisnya kalah lagi yang kedua kali. Terus yang ketiga, iblisnya mau mencobai Tuhan Yesus lagi. Dengan cara apa adik-adik? Hari itu Tuhan Yesus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kerajaan-kerajaan dan kemegahan di dunia ini. Hari itu, iblis berkata seperti ini, semuanya ini, kerajaan-kerajaan di dunia ini, aku akan berikan kepadamu. Tapi kamu harus sujud menyembah kepadaku. Tapi hari itu, Tuhan Yesus yang kuat di dalam firman Tuhan, hari itu bisa menjawab dengan berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu, karena kepada Allah saja engkau harus beribadah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hari itu, iblis sudah mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, dan Tuhan Yesus menang semuanya. Adik-adik, hal yang sama juga kepada setiap hidup kita. Setiap hari kita akan selalu dicobai dengan percobaan-percobaan untuk menjatuhkan kita, untuk jatuh ke dalam dosa, untuk kita melawan orang tua kita, untuk kita berbohong, untuk kita ngomongin teman-teman kita dengan mulut kita, dengan kata-kata yang kotor. Pasti selalu kita dihadapkan dengan sebuah percobaan-percobaan untuk setiap hidup kita melakukan dosa. Tapi apa adik-adik, saat setiap hidup kita tiap hari baca Alkitab, hidup kita pasti akan menjadi anak-anak yang berbeda. Kenapa bisa berbeda adik-adik? Karena ada sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kalian yang menjaga hidup kalian untuk tidak melakukan sebuah dosa-dosa yang tidak seharusnya kalian lakukan. Poin yang kedua adik-adik, kenapa firman Tuhan begitu sangat penting? Ini yang harus kalian benar-benar catat dan ini harus masukkan ke dalam setiap hati kalian. Karena kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang
samping bantal tidur kalian atau yang sekarang di gadget kalian, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap hidup kita. Kenapa Kak Yusuf bisa bilang bahwa firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kita? Karena hari itu firman Tuhan mengatakan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Hari itu firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Artinya apa adik-adik? Harus baca Alkitab dan setiap hidup kita ada firman Tuhan. Dan hari itu di Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, kamu benar-benar adalah muridku. Dan di ayat ke-32 firman Tuhan mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Hari ini adik-adik, mungkin kalian hari ini adalah anak-anak yang mungkin secara nilai jelek. Mungkin hari-hari ini kalian tidak dianggap oleh orang tua kalian. Mungkin hari-hari ini kalian di sekolah tidak berprestasi. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kalian harapkan dalam setiap hidup kalian. Tapi satu hal, satu janji yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kalian adik-adik, saat ada kebenaran firman dalam setiap hidup adik-adik, ada firman Tuhan yang kalian renungkan setiap hari, itu akan membuat kalian justru menjadi orang-orang ini dimerdekakan. Kak, apa sih bedanya anak-anak yang dimerdekakan sama anak-anak yang tidak dimerdekakan? Saat hidup adik-adik adalah anak-anak yang dimerdekakan, hidup kalian pasti akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Kalian dalam sekolah, kalian pasti akan berkemenangan. Dalam setiap lomba yang kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian terus setiap hari kalian baca Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong adik-adik semuanya dalam setiap apapun yang hari-hari ini adik-adik butuhkan. Kak, aku nilaiku jelek, aku kalau belajar tuh susah. Coba pakai caranya Tuhan. Caranya gimana? Baca Alkitab tiap hari. Ada firman Tuhan dalam setiap hidupnya adik-adik. Dan hari itu kalian akan tiba-tiba, Kak, kayaknya dulu aku kok kalau dengerin pelajaran, aku belajar, kok rasanya nggak paham ya Kak. Tapi kok saat aku tiap hari baca Alkitab, kok tiba-tiba aku bisa paham ya adik-adik. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Karena ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari ini membuat setiap hidup kita, membuat hidup adik-adik semuanya dimerdekakan. Satu ayat terakhir lagi adik-adik. Kenapa firman Tuhan begitu sangat penting? Hari itu di Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai ke-98. Ini yang Kak Yosua tadi bilang. Hari itu firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-97, betapa ku cintai Tauratmu. Apa itu Tauratmu? Firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus mencintai firman Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Aku selalu setiap hari suka baca Alkitab. Dan di ayat 98 firman Tuhan mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah, itu firman Tuhan yang ngomong loh adik-adik. Perintahmu atau firman Tuhan yang akan membuat setiap hidup kita jauh lebih bijaksana daripada musuh-musuh setiap hidup kita, setiap orang-orang di luar sana. Oleh karena itu adik-adik, hari Kak Yosua mau memberikan sebuah semangat dalam setiap hidup kalian. Ayo, baca Alkitab setiap hari. Kebenaran firman Tuhan yang kamu ketahui, yang adik-adik hari ini ketahui, yang tiap hari adik-adik baca di Alkitab, yang tiap hari kalian dengarkan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat setiap hidup kita menjadi anak-anak yang berkemenangan dalam Tuhan. Amin adik-adik. Mau menjadi anak-anak yang berkemenangan? Jangan lupa baca Alkitab tiap hari. Punya sebuah kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi. Sebab firman Tuhan pun juga mengatakan, barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, merekalah yang akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini Kak Yosua mau tutup. Dan Kak Yosua mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesempatan yang sudah Kau berikan dalam setiap hidup kami. Hari ini hamba mempercaya Tuhan, biarkan kebenaran firman hari ini Tuhan membuat setiap hidup kami diubahkan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Engkau Tuhan terus menuntun buat hidup kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan kami hari demi hari Tuhan selalu cinta dengan firman-Mu dan firman-Mu yang buat hidup kami lebih dari yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.
Nah adik-adik, hari ini ibadahnya sudah selesai dan hari ini Kak Yusuf mau berdoa buat setiap hidup kalian. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap anak-anak yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir Tuhan. Biarkan setiap hidup mereka yang sudah mendengarkan, biarkan hari ini kami percaya Tuhan ada hidup yang diubahkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang sertai Tuhan 1 minggu ke depan dalam setiap sekolah mereka, dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus akan menuntun setiap langkah demi langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Pertemuan kami minggu depan dengan kondisi yang lebih semangat dan lebih antusias mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua telah berdoa dan ucap syukur sama-sama katakan amin. Wah, seru ya. Baiklah, mulai sekarang aku juga mau baca firman. Aku mau tahu lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Aku juga mau lebih rajin lagi. Makanya buku cerita ini aku buang saja ya. Loh, jangan El! 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 Yah, kok mati? Apa yang terjadi dengan mereka ya? Teman-teman penasaran gak? Kalau penasaran, ikuti petualangan mereka minggu depan ya. Pasti lebih seru. Sampai jumpa. God bless you.